Fumiko menginginkan penjelasan logis tentang peraturan yang mengatakan bahwa kenyataan tak akan berubah walaupun kau kembali ke masa lalu dan berusaha sekuat tenaga untuk mengubahnya. Tetapi Kazu hanya berhenti pada penjelasan bahwa memang begitulah peraturannya. Apakah dia hanya menggoda dengan tidak mau memberitahukan alasannya, ataukah itu terlalu sulit dipahami hingga tidak dapat dijelaskan? Tetapi begitulah peraturannya. Mungkin Kazu juga tidak tahu alasannya. Itu tergambar jelas pada ekspresinya yang tenang. Hirai tampak senang melihat ekspresi Fumiko. Sayang sekali. Ia berkomentar sambil mengepulkan asap rokoknya dengan puas. Tampaknya ia telah menunggu saat yang tepat untuk mengatakan itu sejak Fumiko mulai bicara. Tapi seketika Fumiko lemas. Saat terduduk lunglai di kursinya, teringat olehnya ia pernah membaca artikel majalah yang memperkenalkan kafe ini. Artikel itu berjudul mengungkap fakta di balik kafe penjelajah waktu yang terkenal berkat legenda urban. Kira-kira begini intinya. Kafe itu bernama Funiculi Funicula. Kafe itu menjadi begitu terkenal hingga kisah tentang kembali ke masa lalu telah menciptakan antrian panjang pengunjung setiap harinya. Namun tak pernah ada yang benar-benar kembali ke masa lalu. Apa sebabnya? Karena ada banyak peraturan yang rumit, sangat rumit. Pertama, sekalipun kembali ke masa lalu, kau tidak akan bisa bertemu dengan orang yang belum pernah mengunjungi kafe itu. Artinya, percuma saja kembali ke masa lalu jika tidak sesuai harapan. Kedua, sekuat apapun usahamu, di masa lalu kenyataan tidak akan berubah. Ketika ditanya apa alasannya, kafe itu hanya mengatakan tidak tahu. Selain itu, selama proses wawancara, penulis artikel juga tidak berhasil menemukan narasumber yang benar-benar pernah kembali ke masa lalu. Dengan kata lain, tidak ada yang tahu apakah kafe ini memang mampu membawa kita ke masa lalu. Kalaupun legenda itu benar, rasanya percuma saja kembali ke masa lalu jika kenyataan tidak akan berubah. Artikel tersebut pun menyimpulkan bahwa sebagai legenda urban kisah ini menarik, tapi sulit dipahami mengapa legenda ini ada. Artikel itu menyebutkan adanya peraturan lain, tapi detailnya tidak jelas. Perhatian Fumiko kembali ke kafe. Hirai duduk di hadapan Fumiko yang duduk menelungkup, lalu menjelaskan peraturan lainnya dengan senang hati. Ia menyimak masih dengan menelungkup, sambil memperhatikan wadah gula pasir dan bertanya-tanya dalam hati. Kenapa mereka tidak memakai gula batu? Tidak hanya itu, jadi begini. Kau hanya bisa kembali ke masa lalu jika duduk di kursi tertentu, dan saat sudah di masa lalu, kau tidak bisa pindah ke kursi lain. Hirai menjelaskan. Selain itu, apa lagi ya? Tanyanya kepada Kazu saat hitungan di jemarinya mencapai kelingking. Batas waktu. Kazu bergumam sambil menyeka gelas tanpa tak sedikit pun menoleh. Ia mengucapkannya seolah bicara kepada diri sendiri. Batas waktu? Fumiko refleks mendongak ke arah Kazu. Kali ini Kazu tersenyum samar dan mengangguk. Hirai menepuk pelan meja. Nah, pasti jarang ada orang yang masih ingin kembali ke masa lalu setelah mendengar penjelasan tadi kan? Tanyanya riang. Dan ia memang senang memperhatikan reaksi Fumiko. Sudah lama kami tidak kedatangan pengunjung sepertimu yang tiba-tiba datang lalu memohon untuk kembali ke masa lalu. Hirai, ujar Kazu. Hal-hal seperti itu mustahil terjadi di dunia. Menyerah saja. Hirai bersiap melanjutkan serangannya. Hirai, ujar Kazu lagi, kali ini agak keras. Biar saja, memang sebaiknya diungkapkan saja ya kan? Lalu Hirai terbahak-bahak. Fumiko seketika lesu dan kembali menelungkupkan tubuh bagian atasnya di meja. Minta 1 kopi lagi, ujar pria yang duduk di dekat pintu masuk. Oh, baik-baik. Selamat datang,
Kazu berkata saat mendengar bunyi bel. Seorang wanita mengenakan terusan biru muda dibalut kardigan krem, bersepatu olahraga biru dongker, dan membawa tas tangan putih memasuki kafe. Wanita itu berkulit putih, bermata besar dan bulat, serta berbinar-binar seperti gadis remaja. Aku sudah pulang. Kakak! Walau Kazu memanggil wanita bermata bulat dan besar seperti gadis remaja itu dengan sebutan kakak, wanita itu sebenarnya istri kakak sepupunya, Kei Tokita namanya. Sakuranya sudah gugur ya? Kei berkata kepada Kazu sambil tersenyum. Iya, jawab Kazu ringan. Tak seperti saat berhadapan dengan Fumiko, kali ini ekspresinya lembut. Halo, Hirai membalas salam Kei sambil beranjak menuju konter. Tampaknya bosan terhadap Fumiko. Dari mana? Tanyanya. Rumah sakit. Kontrol. Iya, Wajahmu kelihatan segar hari ini. Oh ya? Kei menelengkan kepala dengan ingin tahu saat melirik sekilas Fumiko yang menelungkup di meja. Hirai mengangguk samar. Kemudian Kei menghilang ke ruangan di belakang konter. Setelah Kei pergi ke ruangan belakang, masuklah pria berperawakan besar. Dengan sedikit merunduk agar kepalanya tak membentur palang pintu. Ia mengenakan seragam koki berupa kemeja putih dan celana panjang hitam serta sweater tipis. Tangan kanannya memegang serenteng kunci. Ia Nagare Tokita, pemilik kafe ini. Halo, Kazu menyapa Nagare. Nagare mengangguk, lalu mengalihkan pandang kepada pria yang duduk di meja dekat pintu masuk. Kazu menghilang ke dapur untuk mengisi ulang cangkir kosong yang Hirai acungkan tanpa suara. Sementara itu, diam-diam Hirai memperhatikan Nagare sambil bersandar pada sebelah siku. Nagare berdiri di depan pria yang membuka majalah. Fusagi? Sapanya lembut. Sesaat pria yang dipanggil Fusagi tidak bereaksi. Kemudian perlahan ia memandang Nagare. Nagare mengangguk sopan. Halo, sapanya. Halo, jawab pria itu tanpa ekspresi. Lalu ia segera kembali membaca majalahnya. Selama beberapa saat, Nagare tak beranjak dari situ dan terus mengamati Fusagi. Kazu, seru Nagare ke arah dapur. Kazu menyembulkan wajahnya dari dapur. Ada apa? Tolong hubungi Kotake. Sesaat, Kazu tampak bingung. Kotake mencarinya. Nagare berujar sambil menoleh ke arah Fusagi. Kazu langsung paham maksud Nagare dan berkata, Oh iya ya. Setelah memberikan secangkir kopi baru kepada Hirai, ia menghilang ke belakang untuk menelpon. Nagare menuju konter sambil melirik sekilas Fumiko yang menelungkup di meja, lalu mengambil gelas dari lemari dan mengeluarkan sekotak jus jeruk dari kulkas di bawah konter. Kemudian dengan santai dituangnya jus itu ke gelas dan diminumnya dalam sekali teguk. Nagare membawa gelas itu ke dapur untuk mencucinya. Beberapa saat kemudian terdengar suara ketukan di meja konter. Hirai memberikan isyarat kepada Nagare yang mengintip dari dapur agar ia segera keluar. Dengan tangan basah, Nagare pun keluar dari dapur. Hirai mencondongkan badan mendekat ke arah konter. Bagaimana? Bisiknya. Nagare bergumam tidak jelas sambil mencari-cari lap. Entah ia sedang menjawab pertanyaan Hirai atau kesal karena tidak bisa menemukan lap. Hasil tesnya? Desak Hirai dengan suara lebih pelan. Masih tidak menjawab pertanyaan Hirai, Nagare menggaruk pangkal hidungnya sekilas. Kurang bagus ya? Tanya Hirai dengan lebih serius dan khawatir. Ekspresi Nagare tidak berubah. Kali ini kupikir dirawat di rumah sakit saja tidak cukup. Gumamnya pelan seolah bicara kepada diri sendiri. Hirai mendesah pelan. Begitu ya? Ia berkata melirik ruangan belakang tempat Kei berada. Kei terlahir dengan jantung lemah yang menyebabkan harus keluar masuk rumah sakit. Namun Kei yang ramah dan riang selalu tersenyum seburuk apapun kondisinya. Hirai sangat memahami karakter Kei. Karena itulah ia bertanya kepada Nagare.
Kau sendiri bagaimana? Nagare mengalihkan pembicaraan sambil menyeka tangannya dengan lap yang akhirnya ia temukan. Maksudmu? Hirai balik bertanya, tidak mengerti maksud Nagare. Kau tahu adikmu sering kesini kan? Iya, Hirai menjawab sambil menatap kosong ke sekeliling. Keluargamu punya penginapan tradisional kan? Iya, begitulah. Nagare tak tahu kisah selengkapnya. Yang ia tahu, adik Hirai menggantikannya mengelola penginapan itu setelah Hirai meninggalkan rumah. Pasti sulit baginya bekerja sendirian. Dia pasti baik-baik saja. Adikku pekerja keras dan gigih. Tapi kan tetap saja, aku tidak bisa pulang sekarang. Hirai mengeluarkan dompet sebesar kamus dari tas bermotif macan tutul. Koin bergemerincing saat ia merogoh-rogoh dompetnya. Kenapa tidak? Percuma saja pulang. Lagi pula tak ada yang bisa kulakukan. Hirai menelengkan kepala sambil tersenyum konyol. Tapi, terima kasih untuk kopinya, potong Hirai. Ia meletakkan sejumlah uang di meja konter lalu keluar. Nagare melirik Fumiko seraya mengambil koin yang ditinggalkan Hirai. Namun ia hanya melirik sekilas. Ia tidak tertarik untuk mengetahui siapa wanita yang menelungkup di meja itu dan menggoyang-goyangkan koin-koin yang telah ia kumpulkan di telapak tangannya yang besar. Kak! Kazu menyembulkan wajahnya keluar dan memanggil Nagare. Meskipun Kazu memanggilnya dengan sebutan kakak, mereka bukan saudara kandung, melainkan sepupu. Iya, Kak Kei memanggilmu. Nagare melihat sekeliling kafe. Baiklah, diletakkannya koin-koin tadi di telapak tangan Kazu. Oh ya, Kotake bilang dia akan segera datang, kata Kazu. Nagare menanggapi ucapan Kazu dengan anggukan. Tolong jaga kafe sebentar ya. Kemudian ia menghilang ke ruangan belakang. Oke, jawab Kazu. Namun di kafe hanya ada wanita yang sedang membaca novel, Fumiko yang menelungkup lesu, dan pria yang dipanggil Fusagi yang tengah membuka-buka majalah sambil mencatat sesuatu. Kazu memasukkan uang itu ke laci kasir, lalu membereskan cangkir kopi Hirai. Terdengar 5 kali dentang rendah dari salah satu jam dinding tua. Kopinya satu lagi, Fusagi berkata sambil mengangkat cangkir dan mengarahkannya kepada Kazu di konter. Pesanan isi ulang kopinya belum diantarkan. Oh iya, Kazu segera bergegas ke dapur lalu keluar membawa kopi dalam karaf kaca transparan. Baiklah, begitu juga tidak apa-apa, gumam Fumiko yang sedari tadi menelungkup di mejanya. Kazu melirik Fumiko sambil menuangkan kopi di meja Fusagi. Fumiko kembali duduk tegak dan berkata, Aku mengerti, tidak apa-apa, tidak berubah pun tak apa-apa, akan kuterima apa adanya. Ia bangkit dari kursinya dan menghampiri Kazu, berdiri agak terlalu dekat. Kazu mengernyitkan dahi sambil meletakkan cangkir kopi di meja Fusagi, lalu mundur perlahan. Karena itu kembalikan aku ke minggu lalu. Tak terdengar keraguan dalam ucapan Fumiko, seolah semua kebimbangannya kelenyap. Atau mungkin karena ia sangat berhasrat untuk kembali ke masa lalu. Napasnya terengah-engah. Tapi... Kazu yang tidak nyaman dengan sikap Fumiko yang begitu agresif, buru-buru menyelinap kembali ke konter seakan mencari perlindungan. Masih ada satu peraturan penting lagi, Kazu melanjutkan. Mendengar jawaban Kazu, Fumiko berseru dengan alis terangkat. Ada lagi? Tidak bisa bertemu dengan orang yang belum pernah kesini, kenyataan tidak akan berubah, tidak boleh pindah dari kursi khusus yang bisa membawa kita ke masa lalu, ada batas waktu. Fumiko mengingat kembali peraturan-peraturannya sambil menggerakkan jari seolah sedang berhitung dan ia mulai muak.
Mungkin ini peraturan yang paling berat. Fumiko sudah muak dengan peraturan-peraturan sebelumnya, dan setelah mendengar itu ia makin putus asa. Namun ia menggigit bibir. Apapun akan kulakukan, katakan saja. Fumiko berujar sambil bersedekap dan mengangguk, seolah ingin menunjukkan tekadnya. Kazu mendesah, seolah ingin berkata bahwa ia mengerti, kemudian berlalu ke dapur untuk meletakkan karaf yang dipegangnya. Fumiko yang ditinggalkan sendirian menghela nafas untuk menenangkan diri. Awalnya Fumiko ingin kembali ke masa lalu untuk menghentikan Goro agar tidak pergi ke Amerika. Kedengarannya memang egois, tapi mungkin saja Goro akan tetap tinggal jika Fumiko mengakui ia tidak ingin pria itu pergi. Dan jika segalanya berjalan lancar, mungkin saja hubungan mereka akan langgeng. Itulah sebabnya ia ingin kembali ke masa lalu untuk mengubah kenyataan. Namun, jika kenyataan tidak akan berubah, artinya kenyataan bahwa mereka putus dan Goro pergi ke Amerika tidak akan bisa dirubah. Meski begitu, keinginan Fumiko untuk kembali ke masa lalu tetap kuat. Ia sungguh-sungguh ingin melakukannya. Kini tujuan utamanya hanyalah kembali ke minggu lalu. Ia merasa bersemangat karena akan mengalami fenomena misterius itu. Entah apakah hal itu baik atau buruk. Namun ia meyakinkan diri bahwa pengalaman ini adalah sesuatu yang baik. Fumiko menghela nafas panjang. Kemudian Kazu kembali. Ekspresi Fumiko kaku, seperti tersangka yang hendak dijatuhi vonis. Kazu berdiri di balik konter. Kau hanya akan bisa kembali ke masa lalu selama duduk di kursi itu. Kazu menerangkan. Fumiko langsung bertanya, di mana? Kursi yang mana? Ia melihat sekeliling kafe, kepalanya menoleh ke sana kemari dengan cepat. Tanpa memedulikan reaksi Fumiko, Kazu memandangi pengunjung wanita bergaun putih. Fumiko mengikuti arah tatapannya. Yang itu, Kazu berkata pelan. Yang diduduki wanita itu, bisik Fumiko ke arah konter tanpa mengalihkan pandang dari si wanita bergaun putih. Iya, jawab Kazu singkat. Namun sebelum selesai mendengar jawaban singkat Kazu, Fumiko langsung menghampiri wanita itu. Ada kesan malang pada wanita itu. Kulitnya begitu putih hingga nyaris transparan. Tampak sangat kontras dengan rambut hitam panjangnya. Meskipun sekarang musim semi, udara masih dingin. Tetapi wanita itu mengenakan gaun lengan pendek dan tidak terlihat mantel di sekitarnya. Fumiko merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, sekarang bukan saatnya mengkhawatirkan perasaan semacam itu. Ia pun berbicara kepada wanita itu. Maaf, bisakah kita bertukar meja? Fumiko menahan ketidaksabarannya, berbicara dengan tenang dan sopan. Namun wanita itu tidak merespon. Seolah tidak mendengar apa-apa, Fumiko agak kesal. Kadang memang ada orang yang membaca buku sampai tak mendengar suara di sekitarnya. Mungkin itulah yang sekarang terjadi. Fumiko pun mencoba berbicara lagi dengan wanita itu. Maaf, apa kau mendengarku? Masih tak ada respon. Percuma saja. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Suara Kazu. Butuh waktu bagi Fumiko untuk mencerna ucapannya. Aku hanya ingin bertukar tempat duduk. Apanya yang percuma? Aku meminta baik-baik untuk bertukar tempat. Itu juga percuma. Oh tidak, apakah ini juga salah satu peraturannya? Jadi selama aku belum memenuhi satu peraturan, aku tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Kalau benar begitu, seharusnya dia mengatakan sesuatu yang lebih berguna daripada sekedar bilang ini percuma. Berbagai hal melintasi benak Fumiko, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah pertanyaan sederhana. Kenapa? Tanya Fumiko setengah merajuk seperti anak kecil kepada Kazu. Kazu menatap mata Fumiko dan berkata, karena dia hantu. Ia terdengar sangat serius, seolah mengungkapkan fakta yang tak terbantahkan. Sekali lagi berbagai hal melintasi benak Fumiko. Hantu sungguhan, seperti hantu wanita berambut panjang yang muncul di bawah pohon dedalu saat musim panas. Dia mengatakannya dengan sangat santai. Apa aku salah dengar? Kepala Fumiko serasa berputar-putar karena bingung. Hantu? Iya,
Kau bercanda kan? Aku serius. Fumiko tercengang. Ia lega karena tak perlu mempertanyakan apakah hantu memang benar-benar ada. Tetapi wanita bergaun putih yang duduk di hadapannya tampak sangat nyata. Tapi aku bisa melihatnya. Kazu melanjutkan kalimat Fumiko seakan tahu apa yang akan dikatakannya. Fumiko bingung. Tapi tanpa pikir panjang, Fumiko mengulurkan tangan ke bahu wanita itu. kau juga bisa menyentuhnya. Timpal Kazu sebelum tangan Fumiko sempat mengenai bahu wanita itu. Sekali lagi, Kazu tahu harus mengatakan apa. Mendengar jawaban Kazu, Fumiko meletakkan tangan di bahu wanita itu untuk membuktikan. Tak diduga, Fumiko benar-benar merasakan kain gaunnya, juga kulit lembutnya. Sulit dipercaya wanita itu benar-benar hantu. Perlahan, Fumiko melepaskan tangan dan meletakkannya kembali di bahu wanita itu, lalu menoleh ke arah Kazu seolah berkata, Bagaimana mungkin dia hantu? Jelas-jelas aku bisa menyentuhnya. Ekspresi Kazu tetap tenang. Dia memang hantu. Hantu betulan? Fumiko bertanya dengan tidak sopan, mendekatkan kepala ke wanita itu dan memandangi wajahnya. Iya, Kazu menjawabnya tanpa ragu. Ini sulit ku percaya. Fumiko tidak percaya wanita di hadapannya hantu. Mungkin ia akan percaya jika wanita itu terlihat tetapi tidak bisa disentuh. Namun ini berbeda. Wanita itu bisa disentuh dan punya kaki. Fumiko belum pernah mendengar judul buku sedang dibaca wanita itu. Tapi itu buku biasa yang tampaknya dijual dimanapun. Intinya kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Jangan-jangan kafe ini sengaja menjual kisah kembali ke masa lalu, walaupun sebenarnya itu tidak mungkin. Peraturan-peraturan itu sengaja dibuat rumit supaya pengunjung yang ingin kembali ke masa lalu menyerah. Dan inilah trik kedua mereka untuk meyakinkan pengunjung yang tak mempan dengan trik pertama. Membuat cerita hantu untuk menakut-nakuti pengunjung hingga akhirnya pengunjung itu menyerah. Reaksi wanita itu sengaja diatur sedemikian rupa agar tampak seperti hantu. Fumiko mulai keras kepala. Kalau ternyata semua ini bohong, apa boleh buat? Tetapi ini harus dibuktikan. Fumiko lalu meminta dengan halus kepada si hantu wanita. Permisi, bolehkah aku pinjam kursi ini sebentar saja? Wanita itu tetap bergeming. Ia asik membaca buku seolah tak mendengar apapun. Kesal karena diabaikan, Fumiko mencengkram lengan atas wanita itu. Hentikan! Kazu memperingatkan dengan keras. Hei kau, berhentilah mengabaikanku. Fumiko menarik wanita itu dari kursinya. Lalu tiba-tiba wanita itu membelalakan mata, menatap Fumiko penuh kemarahan. Seketika Fumiko merasa beban berat menindih sekujur tubuhnya. Rasanya sesak, seolah ia tertimbun lusinan selimut. Lampu-lampu berkedip meredup bak cahaya lilin, lalu semua menjadi gelap. Yang terdengar hanya suara menyeramkan yang menggema di seluruh ruangan. Fumiko jatuh berlutut.